Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kalau bukan kasih, tidak ada Natal, tidak ada kunjungan-Mu, tidak ada kematian-Mu, tidak ada keselamatan bagi kami orang-orang berdosa. Dan hari ini Tuhan, tolong kami mengerti akan kasih-Mu dan undangan-Mu untuk kami membalas kasih-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang saya harap saudara boleh dengar dengan seksama, menjadi dasar daripada apa yang kita mau renungkan malam hari ini. Saya membaca dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 8, demikian bunyinya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita menjumpai manusia itu bermacam-macam di dalam pemikirannya, pengenalannya tentang Allah. Ada orang yang kita tahu secara terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak percaya Allah itu ada. Sejak remaja saya pernah mendengar pendeta bercerita seorang ateis pergi ke satu taman umum membawa pistolnya, kemudian mengundang sebanyak mungkin orang untuk menyaksikan duel antara dia dengan Allah. Setelah orang banyak berkumpul di taman itu, maka dia mengacungkan pistol ke atas. Dia berkata, kalau Allah ada, tembak saya, bunuh saya. Tapi kalau saya sampai hitung 3, tidak ada tembakan, saya akan tembak. Itu berarti Allah sudah mati. Allah tidak ada. Dan saudara-saudara, dia berdiri di tengah lapangan yang luas, banyak penonton, kemudian dia acungkan pistol ke langit, dan dia hitung 1, 2, 3. Adakah petir menyambar dia? Adakah peluru membom dia dari atas? Tidak ada. Setelah itu dia berkata, sekarang giliran saya. Dia tembak, dor. Allah tidak ada. Allah mati. Saudara-saudara, orang berkata, saya tidak percaya Allah ada karena dia belum pernah menunjukkan batang hidungnya kepada kita. Sementara orang yang berpikir lebih dalam mengatakan Allah tidak ada. Karena kalau Allah ada, jelas tidak mungkin seperti Allah yang kita percaya. Kenapa? Banyak orang menjebak, membuktikan Allah itu tidak ada. Karena apa? Menyaksikan penderitaan yang manusia alami. Kalau Allah itu ada, kalau Allah itu benar mengasihi manusia, kalau Allah itu betul baik, mengapa kita mengalami berbagai macam penderitaan? Mengapa kita melihat berbagai kejahatan terjadi di muka bumi ini? Saudara-saudara, sehingga mereka mengatakan, paling kita akan berkata, kalau kamu tetap percaya ada Allah, maka Allah itu mungkin adalah Allah yang tidak baik. Walaupun dia punya kuasa, tetapi dia tidak baik. Dia tidak mempunyai kasih. Dia Allah yang sadis, dia Allah yang kejam. Makanya memang sekalipun dia bisa menolong orang susah, sekalipun dia bisa mencegah kejahatan, dia tidak akan lakukan. Karena apa? Dia penikmat kejahatan. Dia menikmati penderitaan manusia. Atau mungkin lebih jelek, saudara-saudara, Allah itu mungkin betul mengasihi manusia, Allah itu mungkin baik, Allah itu benci kejahatan, Allah itu tidak suka dosa. Persoalannya adalah dia tidak maha kuasa,
Sehingga dia cuma berkata, aduh gue pengen nolong, tetapi apa daya, tanganku tidak mampu. Saudara-saudara, atau yang ketiga, dia bukan hanya tidak baik, juga tidak maha kuasa. Maka kalau demikian sebetulnya lewat penderitaan yang kita alami, lewat kejahatan yang terus-menerus terjadi di muka bumi ini, itu membuktikan sebetulnya Allah itu tidak pernah ada. Nah saudara-saudara, sebagian orang kemudian mengatakan, dan memang jumlahnya jauh lebih banyak, mengatakan Allah itu ada. Tetapi persoalan juga muncul, yang mengatakan Allah ada juga berdebat satu dengan yang lain, mengatakan Allah yang ada itu adalah Allah seperti yang dikenal di dalam agama saya. Agamamu salah, agamamu salah. Kalau memang mau mengenal Allah yang benar, itu mesti di dalam agamaku. Engkau akan mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati. Saudara-saudara, maka berkelahilah banyak agama. Dan kalau betul 911 juga dilatar belakangi oleh persoalan agama, kita melihat itulah yang dibawa antar agama di dalam meributkan Allah mana yang benar, yang mana yang kafir, yang mana bertuhan, yang mana yang tidak boleh ada di muka bumi. Termasuk bom Bali, bukan? Abdul Aziz, itu nama aslinya. Ketika ditanya, kok kamu nggak malu membunuh begitu banyak orang? Dia berkata, kenapa mesti malu? Yang saya lakukan adalah apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, yang tidak bertuhan berusaha membuktikan Tuhan tidak ada. Yang bertuhan saling berkelahi satu dengan yang lain untuk mengatakan kita punya yang betul. Cara mengenal Tuhan kita lah yang paling benar. Saudara-saudara, saya berpikir, seandainya Tuhan mau muncul satu kali saja, sebagaimana kalau negara di dalam kesulitan, saudara-saudara, maka presiden akan berdiri di depan siaran langsung televisi, bukan? Dan dia akan memberikan penjelasan resmi apa yang terjadi di negara kita. Dan dia juga akan memberikan penjelasan resmi langkah-langkah yang akan negara ambil menyelesaikan, menuntaskan masalah ini. Maka saya berpikir, saudara-saudara, seandainya Allah mau sebentar saja memunculkan dirinya hadir di muka bumi ini, dia akan berdiri di tengah-tengah kita. Dan dia akan berkata kepada orang-orang ateis, dia katakan, kamu jangan ribut, mulai hari ini kamu lihat, aku ada. Kan beres urusan. Kepada para orang yang menganut agama yang berkelahi satu dengan yang lain, dia kemudian memberi penjelasan. Ini penjelasan resmi dari Allah sendiri. Allah itu A, B, C, D. Mau disembah caranya A, B, C, D. Kan berantemnya agama berhenti. Nah saudara-saudara, maka kita berpikir seandainya Allah memunculkan dirinya, bukankah banyak persoalan di muka bumi ini akan teratasi? Akan banyak masalah di muka bumi ini yang membuat kita akhirnya bisa rukun dan damai satu dengan yang lain. Tetapi pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, yang muncul di dalam kepala saya adalah, seandainya Tuhan betul mau memunculkan dirinya, menampakkan dirinya kepada kita, menurut saudara, bentuk seperti apa yang dia mesti ambil menampakkan diri kepada kita, di mana kita berkata inilah penampakan Allah yang paling pas? Saya berpikir apakah dia akan muncul seperti Ultraman, pakai topeng, tinggi besar, atau dia akan muncul seperti Godzilla, yang tinggi besar menakutkan? Apakah dia akan muncul sebagai seorang yang maha tinggi, maha besar, yang orang katakan mesti beratus kali tingginya gunung Himalaya? Kalau dia sudah muncul seperti itu, saudara-saudara, maka kita berkata betul itu ada Allah. Saudara-saudara, kalau dia muncul, maka kemunculan seperti apa yang kita ingin? Kemunculan seperti apa yang kita harapkan? Kemunculan seperti apa? Penampakan yang seperti apa yang membuat kita akhirnya berkata, benar, dunia ini ada Allah. Benar bahwa agama itulah yang ternyata paling betul. Saudara, kemunculan seperti apa di dalam kreativitas imajinasi kita kalau kita membayangkan Allah betul-betul mau muncul di depan kita? Tapi saudara tidak akan ragu lagi bahwa Allah itu ada.